Bab NK 122, Uang Ketat 3. Ia melewati apotek dan membeli beberapa obat umum. Saat kembali ke taman dengan kantong di tangan, Chong Diu menunggu di bangku sambil memegang 5 sate domba. Ia berkata serius, "Aku memanggang kebanyakan dan tak laku semua. Kamu makan 5 ini." Tuhan berpikir orang seperti dia tak akan salah hitung soal kecil kecuali ada hantu. Mungkin ia melihat seleranya lalu menyisihkan beberapa. Ia tetap tenang, menyerahkan kantong, menerima satenya, dan makan dengan riang. Tuhan menyipit bahagia. Chong Diu diam-diam menyerahkan sekaleng bir. Maka ia menggigit domba dan meneguk bir, rasa segar menyebar. Bagaimana kerjaan? Ia mengobrol santai. Lumayan. Agak buru-buru, tapi gaji tepat waktu dan rekan baik. Ia berhenti sejenak dan menambah, yang paling bagus, semua roti sisa boleh dibawa pulang gratis. Menabung lebih demi aman itu bagus. Lalu kamu, bagaimana lapak sate? Ia tanya. Lapak baru dan dagangannya sedang. Laba bersih harian 200 boy, kadang naik turun. Tuhan berdecak karena dagang lebih untung dari gaji. Kalau bisa membujuk, mereka buka subuh dan pulang malam, dan membayangkan saja sudah manis. Aku lewat. Upah harian 80 dan masih dapat bawa roti, hasilnya tidak kalah dari lapak. Bagaimana kalau ada yang meniru satenya dan banting harga? 1 orang berdagang dan 1 orang kerja, begitu lebih stabil. Tuhan ingin menimbun uang selagi ada pemasukan untuk menghadapi musim dingin, tapi rencana kalah perubahan. Pada hari ketiga bakat belum aktif dan toko roti menambah seorang magang. Bos Sang memperkenalkan, "Ini Xiao Xiao, magang baru, tolong aku ya." Tuhan tak ambil pusing karena tak terkait padanya. Namun saat tutup muncul masalah. Xiao Xiao bertanya malu, "Aku juga mau roti, bisa bagi sedikit?" Tuhan menghentikan tangan. Semula 2 pegawai itu tidak mengambil sisa, jadi ia membawa semua. Padahal roti milik bos bukan miliknya. Ia menghela bahwa naik dari miskin ke kaya itu mudah, turun lagi itu susah, lalu menjawab tenang, "Tentu, setengah untuk masing-masing." Tapi hari itu laris dan hanya tersisa 2 kantong roti tawar, 1 bungkus cookies kenari, dan 1 sandwich. "Kakak pilih dulu," kata Xiao Xiao sopan. Maka semua senang dan urusan beres damai. Dalam perjalanan pulang ia mengeluh, sepertinya kerja bergaji tidak terlalu stabil. Ia menggeleng dan melangkah pelan. Pada hari keempat bakat tetap tak aktif dan malamnya ia mendapat 1 croissant, 1 roti multigrain, dan 1 egg tart. Ia menghitung cukup untuk 1 orang, tetapi dibanding hari sebelumnya yang bisa untuk 2 porsi dan masih sisa, hari ini terasa pelit. Ia menghela lalu membawa roti pulang. Pada hari kelima setelah bunyi sistem, bakat pandai perak aktif lagi. Tanpa sengaja ia menemukan liontin panjang umur dari perak murni di saku. Berat di telapak, dan bibirnya terangkat. Siang hari ia pamit dan berlari ke toko perak. Di bakery Xiao Xiao bertanya, "Dia kemana? Mengapa tidak makan dengan kami?" Seorang senior menjawab, "Mungkin dia tak mau lama di toko. Kalau mau berakar dia akan bangun relasi. Omong-omong sampai mana tadi? Oh ya, habis kerja kita barbeque untuk sambut anak baru?" Di sana pegawai toko selesai menguji dan berkata, "Perak 999, berat bersih 21 gram, kalau setuju kami beli 63 bay." Tuhan menenangkan diri bahwa sedikit lebih baik daripada tidak ada lalu menjual liontin. Menjelang pukul 7 seorang senior mengajak, "Selesai kerja kamu kosong, ikut pesta?" Tuhan tersenyum cerah tetapi berkata, "Silakan, aku tidak bisa." Ia pikir susah payah menabung dan 1 pesta bisa melebur uang liontin dan upah harian 80. Senior itu mengangkat bahu dan pergi, artinya mereka sudah tahu. Xiao Xiao membujuk, "Ikutlah, makin ramai makin seru." Tuhan tetap datar karena ia paling benci keramaian. Yang lain menyahut, "Kenapa tidak ikut? Kalau senggang ayo saja." "Miskin, tidak ada uang, tiap bulan aku cicil pinjaman, kalau tidak aku makan tanah," gurau Tuhan tanpa beban. Mereka bertiga terdiam. Setelah itu, tak ada yang memaksa. Menariknya perlu ada yang mentraktir. Namun rekan kerja selalu patungan, tak ada yang foya. Maka tepat pukul 7 Tuhan mengambil roti dan pulang. Melihat punggungnya seorang senior menggeleng, dia benar-benar tidak tahu menikmati hidup. Sementara itu di grup Sungai Kem,
Lin Hak mengamati 20 penguji. Ia mendapati 3 orang memaksimalkan kartu kredit untuk menimbun makanan, barang harian, dan obat, seakan hendak bersembunyi setelah krisis. 2 orang meminjam untuk usaha. Karena usaha baru mulai, arus kas seimbang dan bahkan sedikit untung. 6 orang memakai modal untuk dagang kecil, melelahkan namun lebih untung dari gaji. 9 lainnya mendapat kerja dan tekun tiap hari. Gaji menutup biaya harian dan sisa sedikit untuk stok kebutuhan. Lin Ha tersenyum tipis dan berbisik, Titanic berlayar di tengah sorak, hari muda menumbuhkan percaya buta dan optimisme buta. Tunggu saja pertunjukan sesungguhnya akan datang. Pengurangan belanja berarti saat nilai uang sama atau turun sedikit orang menghindari bayar mahal untuk kegunaan rendah dan memilih murah tanpa menurunkan mutu hidup. Akhirnya mulai juga. Mata Tuhan berkilat sambil bekerja dan menghitung. Hari ini terasa jauh lebih ringan. Pelanggan bakery turun tajam. Langganan tetap membeli jauh lebih sedikit. Mereka yang jarang makan roti pun tak tampak. Tanpa sibuk di dapur staf duduk dan mengeluh. Seorang wanita merintih, utang kartu kredit 1.800 boy dan harus bayar harian. Upah harian 150, aku bayar 120, bagaimana hidup, 30 boy tidak cukup makan. Yang lain pucat, kamu masih mending, aku utang sekitar 6.000 boy dan bayar 400 per hari. Gaji kurang lalu pakai tabungan. Kamu beli apa? Siapa ingat, gesek saja, aku bahkan tidak tahu kenapa habis banyak. Xiao muram berkata, aku beli beberapa baju pakai kartu dan masih utang. Tuhan berseloroh, kamu selalu berutang dan tidak pernah berlebih. Dengan utang di punggung badan tidak enak dan tak berani belanja. Untung masih ada bantalan kecil kalau tidak tamat. Cepat lunasi pinjaman dan jangan gesek lagi. NK-Box. Tuhan menunduk dan mengakui itu benar. Namun yang berutang terlalu banyak dan bila semua berhenti belanja maka resesi kian dekat. Malam itu banyak roti tersisa. Dari croissant dan roti panggang Prancis sampai roti keju, roti madu kecil, egg tart, sandwich, bahkan 2 cup cake. Wajah bos Zhang menggelap dan ia diam. Sisa sedikit bisa jadi tunjangan, sisa banyak sayang jika dibagi gratis. Ia berjuang batin dan mencari cara. Xiao melirik Tuhan seolah bertanya apakah roti masih gratis. Bahkan 2 senior yang enek roti pun berubah pikiran. Miskin sampai makan tanah, roti adalah pokok dan mereka ingin sedikit untuk makan malam. Setelah lama diam bos melunak dan pakai cara lama, siapa mau roti sisa? Semua staf serempak angkat tangan. Akhirnya 4 orang membagi rata. Kembali di taman Tuhan bertanya, bagaimana lapar hari ini? Chong Diu datar berkata, sistem baru umumkan pengurangan belanja dan pelanggan menurun luas. Kira-kira hari ini untung 150 bai, hanya setengah dari biasa. Tunggu beberapa hari lagi aku rencana berhenti agar tidak rugi. Tuhan langsung sadar bahwa musim dingin yang dingin telah datang. Bab 123, Pengetatan Moneter 4. Awalnya tidak buruk. Ia membawa 1.500 boy dan gudang pribadi. Jika ia tetap tenang dan patuh, ia pasti bisa bertahan sampai kelulusan. Salahnya karena berpikir berlebihan, apakah identitas penguji ini bisa dipakai lagi nanti? Apakah sebaiknya menimbun saat instansi masih mudah? Sebagai pegawai konglomerat bagaimana bisa lulus dengan bersembunyi? Apakah bertindak terlalu biasa akan mencurigakan? Ia membakar banyak neuron lalu muncul ide cemerlang. Gesek kartu kredit untuk meminjam demi belanja, timbun barang, lalu mencari tempat bersembunyi. Dalam rencana Jin Si penagih pasti datang setelah gesek kartu. Jika jejak disembunyikan rapat, uang itu seperti pemberian. Rencana terdengar mulus, namun sistem tidak mau mengikuti naskah. Pukul 9 pagi hari ke-6 permainan, sistem menyiarkan, pemain saat ini berutang 6.000 bai pada kartu kredit, harap bayar 400 sebelum tengah hari ini. Keterlambatan akan memberi status buruk. Jelas, tagihan harian sama dengan total utang dibagi sisa hari permainan. Jin Si terkejut, tetapi ia menganggap enteng. Ia yakin persediaannya melimpah, bahkan dengan status buruk pun ia masih bisa santai menghadapi. Saat tengah hari suara mekanis kembali berbunyi, tagihan hari ini 400, dibayar 0. Stamina -1 tiap 2 menit, berlangsung 24 jam. Catatan, bila tagihan harian dilunasi, status buruk langsung hilang. Jin Si terpaku. -1 tiap 2 menit berarti -30 per jam. Batas stamina maksimumnya hanya 200,
dari mana bisa menahan sebanyak itu? Lebih gawat, 20 bayi bisa membeli ramuan yang memulihkan plus 20 stamina. Namun demi tagihan harian hanya 400 ia akan kehilangan 720 stamina selama 24 jam. Saat itu ia paham, utang kartu tidak mudah. Ganti adegan. Di antara para pemain, yang punya tabungan sedikit lebih baik. Yang tak punya terbakar cemas dan mencari cara apapun untuk membayar. Seusai kerja mereka dulu jalan-jalan dan makan di luar, kini buru-buru pulang untuk mie instan. Sarapan dulunya roti dan susu, bergizi dan mengenyangkan, kini jadi bubur putih dengan sawi asin, yang penting kenyang. Dahulu mereka bebas membeli set perawatan kulit, kini hanya memakai pelembab dasar, bahkan membeli lipstik asal pun membuat hati perih lama. Seusai makan malam mereka biasa berjalan dan melihat etalase, kini takut belanja dan tinggal di rumah menonton televisi. Saat para debitur berbuat demikian serempak, lingkungan langsung berubah. Rasanya semalam saja semua orang tak suka belanja lagi. Pada hari ketujuh permainan, Tuhan mendapat sebuah gelang perak dan sebuah cincin perak, hatinya pun riang. 3 pegawai lain cemas berutang dan kerap menghela napas. Pelanggan sepi dan roti di etalase tak laku. Bos Zhang terus mengerutkan kening dan ingin menyeret orang masuk untuk dipaksa belanja. Pukul 7 malam roti tak terjual menumpuk rekor. Alisnya membentuk aksara Xuan saat ia berkata, "Kalian pulang dulu, aku menunggu sebentar lagi." Lalu ia mengangkat papan, roti murah spesial, diskon 60%, berharap jam jualan bisa diperpanjang. Ada hasilnya, papan itu menarik beberapa pemburu diskon. Tampaknya tidak akan ada sisa roti untuk dibawa pulang. Tuhan menggeleng menyesal dan pergi. Xiao-Xiao menekan bibir, ia tak boleh kehilangan kerja saat berutang, tetapi di antara 4 pegawai riwayatnya paling ringan dan pengalamannya paling tipis. Jika bos memangkas pegawai karena penjualan buruk, mungkinkah ia yang pertama? Kaget, bos Zhang bertanya spontan, "Kenapa kamu kembali?" Xiao-Xiao tersenyum bening dan berkata, "Di rumah pun tidak ada kerjaan, lebih baik aku tinggal membantu." Bos Zhang pun gembira. Ia menyingkirkan kepentingan pribadi dan menganggap toko sebagai rumah, itulah yang ia hargai. Pukul 8:30, toko roti berhasil menjual sedikit lagi, setidaknya cukup menutup biaya. Bos Zhang berkata, "Sampai di sini saja, bawa pulang roti sisa." "Terima kasih, bos." Xiao-Xiao setuju sambil tersenyum. Ia berpikir, seandainya tahu ekonomi bakal seret, ia tak akan belanja sebanyak itu agar tidak memanggul utang. Seharian bekerja lalu lembur membuat badan remuk, sungguh melelahkan. Pada dasarnya ia rela lembur hanya karena takut kehilangan pekerjaan. Ganti adegan. Malam itu Tuhan kembali ke taman dengan tangan kosong. Zhong Yu mengangkat alis, "Toko lesu, kamu dipecat." "Tidak, karena penjualan buruk mereka menyimpan roti untuk dijual lagi." Tuhan mengusap perut dan mengajak, "Sate, traktiranku." Orang lain memotong belanja, kamu malah menanggapinya dengan belanja. Zhong Yu melirik. "Hari ini aku dapat 2 perhiasan perak, kujual 81 boy, setara 2 gaji." Tuhan riang, "Ayo makan di luar untuk merayakan." Sejak masuk instansi tiap hari aku mengunyah roti dan sudah nek. "Ayo." Saat Zhong Yu berdiri, Tuhan spontan menggenggam tangannya dan menariknya. Seketika raut Zhong Yu melunak. Demi Tuhan ia rela berubah, meninggalkan palung lama dan masuk ke grup Jinjiang sebagai penguji game. Seorang penyendiri seperti Tuhan mau lebih dulu menggenggam tangannya. Jawabannya sebenarnya sudah jelas. Zhong Yu balik menggenggam dan membiarkannya memimpin. Ganti adegan. Hari ke-8 permainan. Fajar-fajar Jin Si murung ke lokasi proyek untuk mengangkat karung. Bersembunyi di sudut sambil menelan pil jelas takkan bertahan sampai kelulusan, jadi ia nekat keluar mencari kerja, berharap ada upah untuk membayar. Namun pekerjaan amat sulit dicari. Di jendela toko memang ada pengumuman lowongan, tetapi di dalam mereka justru ingin memangkas pegawai dan memotong gaji demi biaya. Meski kerja berat dan kerapian serta ketahanan merosot tajam, demi uang ia tak pilih-pilih. Ia menanggung status bertuliskan, jika tidak membayar maka tidak hidup, sehingga mati pasti jika lengah. Ia ingin memaki sistem tak tahu malu, namun ia mengaku keadaan ini lahir dari kebodohannya sendiri. Ganti adegan. Keesokan harinya toko roti lebih buruk dibanding hari sebelumnya.
Karena roti tak laku, para pegawai tak berani memanggang banyak dan hanya mencari sudut untuk beristirahat. Tuhan menilai bos sangat mungkin memangkas. Faktanya jelas, penjualan buruk dan roti tersisa berarti toko tak butuh banyak orang. Namun siapa yang pertama dipisau? Tuhan memandang dirinya lalu siau-siau dan merasa pilihan ada di antara mereka berdua. Pukul 5 sore bos Zhang mengumpulkan 4 pegawai dan berkata tegas, ada beberapa pengumuman. Semua menunduk menatap sepatu dan menghindari tatapan. Nada bos berat, kalian melihat keadaannya, bisnis benar-benar buruk dan nyaris tak ada pelanggan. Demi bertahan aku akan mengurangi pegawai dan memberhentikan 1 orang. Jika ada yang punya jalan lain, katakan padaku agar kita berpisah baik-baik. Keheningan turun dan tak seorang pun bicara. Kalau tidak ada yang bicara, akan kusebut nama. Sang Jing, maaf, kamu dipecat. Keempatnya tercengang. 3 lainnya buru-buru menoleh pada yang terpilih. Disebut tanpa peringatan, Sang Jing tergagap, bukan, bos, kenapa aku? Ia adalah pegawai lama, berpengalaman, teliti, tanpa kesalahan, tampaknya tak ada alasan. Dalam pikirannya, sial pasti menimpa 2 pegawai baru. Maaf, carilah pekerjaan lain. Bos Zhang sopan memintanya keluar. Zhang Jing melangkah pergi seperti jiwa tersesat. Bos menambahkan, dan mulai hari ini upah harian turun 10 boy dan jam malam diperpanjang sampai 8:30. 3 orang itu diam. Potongan gaji menyebalkan dan jam panjang membuat kesal, tetapi dengan utang di punggung mereka tak bisa mundur. Terlebih ekonomi sedang macet, jika mundur sekarang bisa saja sulit mendapat kerja nanti. Uang tunai di tangan terlalu sedikit, maka menabung jadi prioritas. Jika tidak ada masalah, kembali bekerja. Rapat ditutup begitu saja. 3 yang tersisa merunduk dan berbisik. Xiao-Xiao berkata, kenapa kakak Zhang? Siapa tahu. Gumam Tuhan. Seorang pegawai lama seperti tersadar lalu berkata pelan dengan wajah rumit, upah hariannya 150, kalian berdua digabung baru setara itu, ketimbang memecat pembantu. Murah yang berguna, memilih dia lebih masuk akal. Topik itu terlalu berat dan Tuhan kehilangan kata-kata. Xiao-Xiao cemas, kartu kredit kakak Zhang berutang 1.800 boy, ia harus bayar tepat waktu tiap hari, jika menganggur bagaimana hidup. Siapa punya waktu memedulikannya? Pegawai lama lain menyeringai, siapa yang tidak menanggung utang, siapa yang tidak mungkin dipecat, kalau benar-benar pegang kendali. Saat bos memotong gaji dan memperpanjang jam kerja sudah menendang pintu dan pergi, kita masih di sini karena tidak ada jalan yang lebih baik. Xiao-Xiao terdiam. Tuhan menunduk dan diam, tanpa penurut seperti biasa. Dalam hati ia berpikir, tidak menanggung utang di badan sungguh satu berkah besar. Bab 124, Pengetatan Moneter 5. Tuhan sadar bahwa ucapan itu memang benar. Setelah pemangkasan orang pemotongan gaji dan jam kerja diperpanjang sang bos seolah menekan saklar aneh dan seharian mengarang siasat. Kadang ia ingin roti dibuat lebih kecil supaya harga turun, kadang ia menuntut produk baru untuk membangkitkan nafsu belanja, kadang ia minta gelaran acara demi menaikkan penjualan dan nama toko. Namun arus pelanggan tetap segitu, jadi melakukan ini dan itu tidak menambah pembeli malah menguras tenaga karyawan. Melihat ide cemerlang tidak manjur, bos Zhang beralih menghemat. Dari biaya bahan hingga kemasan roti sampai takaran adonan semuanya diketatkan dengan aturan keras. Tuhan! Ia merasa bos menganggap pekerja seperti mesin yang bisa menjalankan resep baku tanpa meleset sehelai rambut. Bos Zhang menyetujui dengan enteng, baik. Balasan yang terlalu cepat membuat Tuhan curiga, apakah ia sengaja mempersulit agar karyawan minta berhenti sendiri. 2 rekan tak tahan menasihati, jangan gegabah. Kalau pergi apakah kamu masih bisa dapat kerja? Hidup di mana-mana sama saja, jadi tahan dulu. Sekarang memang tak ada cara lain. Tuhan menggeleng tegas, kalau kerja sudah buruk tak perlu terus menahan. Ia juga bertanya dalam hati apa yang akan terjadi kemudian. Ia melambaikan tangan dan pergi dengan santai. Saat itu baru hari ke-10 dalam permainan. Hiu-hiu bergumam, dengan keluarnya Tuhan apakah semua kerja di toko jatuh ke kita berdua? Keduanya saling pandang dan serempak merinding. Pada saat yang sama Kim Touch hampir gila. Ia tak menyangka operasinya bakal memahkotai diri, malah hampir menyingkirkannya. Persediaan yang dibeli lewat utang hampir habis dalam beberapa hari.
Ia merasa perih dan berpikir seandainya menunggu tenang saja untuk lolos bukankah baik mengapa justru menggali lubang sendiri. Tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Begitu keluar dari toko roti, sebuah supercar berhenti di depan pintu. Kaca jendela turun. Chong Diu duduk di kursi belakang tersenyum dan memanggil, "Naik." "Tuhan?" Ia tak paham apa yang dilakukan. Ia melangkah mendekat tanpa ekspresi dan bertanya, "Mobil ini milikmu?" "Sewa," jawab Chong Diu spontan. "Untuk apa menyewa tanpa alasan? Apakah uangmu kepanasan di tangan?" "Tuhan tak percaya." Chong Diu tersenyum tipis, "Aku sudah dapat uang jadi bisa membelanjakannya, sekarang naiklah." Tuhan masih heran namun ia tahu rekannya punya pendirian maka ia menahan ragu dan naik. Ada sekat kristal di depan sopir mengemudi tenang dan mereka berdua berbincang di kursi belakang. Tuhan bertanya lebih dulu, "Dari mana uang itu?" Chong Diu melontarkan dua kata ringan, "Judi, NK Box." "Tuhan?" Ia teringat bahwa dalam Dongyeon Kasino sebelumnya keterampilan berjudi rekannya memang hebat. Chong Diu melanjutkan, "Susah payah mengumpulkan modal dan berjudi butuh waktu lebih sedikit untuk mencetak uang. Sampai hari ini akhirnya ada sedikit dana menganggur di tangan." "Berapa?" tanya Tuhan singkat. 200.000. Jawabnya tanpa ragu. Mendengar 200.000 Tuhan langsung terdiam. Jika mereka hanya hidup 10 hari lagi jumlah itu tak akan habis. Ngomong-ngomong gudang pribadi sudah penuh sesak. Ia tersenyum puas seperti pemenang hidup. Tuhan tertawa karena hal pertama setelah kaya adalah memenuhi gudang betul-betul gaya yang familiar. "Kapan kau mulai berjudi?" tanyanya. "Pada hari ke-7. "Kenapa tidak memberitahu aku?" "Kau tidak berjudi jadi tak perlu kuberitahu agar tidak cemas. Lebih baik umumkan kabar gembira setelah uangnya jadi." Tuhan setuju meski kejutan datang terlalu mendadak hampir membuatnya pusing. Ia tadinya berencana bekerja tekun menabung untuk membangun hidup namun rekannya bilang rumah mereka seperti menyalakan ceat yang bisa memerah uang tanpa batas. "Pertama kita beli baju untukmu lalu nonton film makan malam dan akhirnya ke hotel jadi kita tidak tidur di taman lagi." Ia menyusun agenda dengan tenang. Tuhan berkedip dan berpikir bukankah ini kencan. Di mall hanya ada beberapa pramuniaga dan sedikit pelanggan. Chong Diu mengajak belanja pakaian. Setelah mencoba ia bimbang antara gaun bunga pendek dan gaun panjang hitam. Ia pun tertawa pada dirinya sendiri. Karena khawatir ramai saat menonton mereka memilih ruang premium. Namun saat masuk mereka mendapati tidak ada orang lain. "Apa kau menutup satu ruang?" tanya Tuhan. Tadinya mau tapi ternyata tidak perlu. Ia menjawab jujur. "Lalu kenapa?" Di tengah kalimat Tuhan langsung paham. Warga yang terlilit utang meski ingin menonton akan memilih ruang biasa dan bukan premium. Hanya mereka berdua membeli tiket premium sehingga berubah menjadi penutupan terselubung. Jadi orang kaya memang enak. Gumamnya. Chong Diu tersenyum, yang disebut krisis ekonomi pada dasarnya adalah kiamat bagi kaum miskin. Sekilas terlihat pelanggan di restoran jarang bisnis tampak lesu. Kamar hotel bersih rapi elok dan sangat sunyi. Duduk di ranjang empuk Tuhan merasa seperti istri yang dulu hidup susah kini menikmati berkah bersama suami yang mendadak makmur. Rasanya juga seperti pasangan pengantin baru sedang bulan madu. Membelai pakaian baru ia merasa semuanya kurang nyata. Seperti mimpi dan setelah bangun ia harus kembali berjuang untuk bertahan hidup. Tak heran para gadis ingin jadi Cinderella. Ia menggeleng menepis pikiran liar lalu tidur nyenyak. Di kantor tekanan rendah menyelimuti Lin Hak. Para bawahan menghindar dan enggan menatapnya. Sebuah Dongyeon bertahan hidup berubah jadi bulan madu dan siapapun yang mendekat bakal sial. Kasino memang ada bahkan sengaja mereka tambahkan untuk memberi bumbu permainan. Bayangkan pemain yang sudah di ujung tanduk dengan limit kredit kosong masuk kasino mewah bertaruh sekali saja, betapa menggugah adegannya. Menang lalu berbalik nasib kalah lalu jatuh selamanya surga dan neraka terpisah sekejap. Lin Hak menarik napas panjang dan menegaskan pada diri, ini bukan cacat desain melainkan bertemu pemain tak lazim. Bagaimanapun Chong Diu adalah juara kontes bertahan hidup pertama jadi tidak bisa menilai halayak dengan standarnya. Dari 20 penguji hanya dia yang menganggap kasino sebagai mesin uang jadi ini pengecualian.
Kurasa kedungan manapun dia dimasukkan gudang pribadi akan tetap penuh, ini misi mustahil yang tak bisa ditahan manusia. Selain itu, bahkan dia pun harus menabung modal awal dengan jujur. Sebelumnya dia tidur beberapa hari di taman dan menelan pahit sebelum cukup untuk berjudi. Dengan pikiran itu barulah ia tenang. Pada hari ke-11 Tuhan tidur nyenyak dan baru bangun sekitar pukul 8. Ingat bahwa hotel menyediakan sarapan prasmanan, ia segera beranjak. Di restoran ia melihat Chong Diu makan sendiri. Ia mengambil sedikit makanan dan duduk di depannya. "Kau mengundurkan diri?" tanya Chong Diu. Kemarin ia menang banyak dan hendak menyuruhnya berhenti kerja, namun saat mobilnya tiba rekannya sudah keluar dari toko roti. Ia hanya memanggilnya naik mobil dan lupa menanyakan sebab hingga sekarang. Bos seharian mengarang rencana yang tak bisa diandalkan, jadi tinggal pun tidak menarik. Kata Tuhan singkat. Chong Diu menyeruput teh lalu tenang berkata, "Krisis sudah datang dan orang-orang di mana-mana jadi gila. Kita hanya perlu melewatinya dengan selamat." Balasnya dingin. Tepat pukul 9 suara sistem berbunyi, hasrat konsumsi warga menurun, daya beli merosot, banyak toko merugi, pemotongan gaji dan pengangguran skala besar muncul. Gelombang pemotongan gaji dan gelombang PHK. Desah Tuhan, rencanaku semula hidup hemat menabung lalu 10 hari terakhir menginap di hotel untuk menghindari bahaya. Tanpa pekerjaan tidak ada pemasukan dan bila tak sempat menabung keluargamu makan dan minum apa? Saat nyaris kelaparan pasti ada yang nekat lalu mulai merampok. Chong Diu menimpali, "Karena itu aku mengajakmu tinggal di hotel. Dengan penjaga di pintu jelas lebih aman." Tuhan tidak bicara, ia pelan-pelan menggigit Bak Pao sambil menimbang. Jika berjuang sendiri ia juga bisa lolos. Namun kini tangan emas rekan sudah terbuka dan uang tunai melimpah, maka tingkat kesulitan turun ke titik terendah. Keduanya bukan saja bisa tinggal di hotel mewah tetapi juga berbelanja sesuka hati dan keringanan itu serasa liburan. Uang bukan segalanya, tetapi di dunia krisis ekonomi tanpa uang tidak jalan. Sulitnya babak ini terletak pada cara memanfaatkan fase awal untuk mencari uang semaksimal mungkin. Semakin banyak uang semakin mudah fase akhir. Dengan begitu rekan yang andal memang sangat memudahkan. Melihat rekannya diam, Chong Diu jadi gelisah. Ia bertanya pelan, "Apa kamu keberatan karena kita memakai uangku?" Tuhan menggeleng dan berkata tenang, "Dulu ya, sekarang tidak." Ia tidak suka mengambil untung dari orang asing, tetapi dengan orang dekat tidak perlu berhitung terlalu ketat. Mendengar itu Chong Diu lega. Ia berpikir bahwa setidaknya beri dia kesempatan untuk menafkahimu. Catatan pengarang. Chong Diu bertanya dengan sungguh-sungguh, "Apakah kau mencintaiku?" Setiap hari ia cemas kalau bendera yang terlalu sempurna akan ditarik. Bab 125, Pengetatan Pasokan Uang 6. Kim Touch begadang semalam dan memilih jalan nekat. Ia akan tarik tunai dari kartu kredit untuk bayar utang harian lalu pikirkan sisanya. Pagi-pagi ia membawa kartu keluar. Saat awal game NPC penarik tunai ada di banyak sudut. Kini saat butuh ia tak menemukan target. Setelah setengah jam di mall ia akhirnya melihatnya. Ia mendekat dan berkata, "Saya perlu tarik tunai kartu kredit." Pria itu menggeleng menyesal, "Kau datang terlambat, sobat." "Kenapa?" Dadanya menegang. Ia mengedik, "Bank sedang memperketat, tarik tunai diblokir, seandainya kemarin aku bisa bantu." Itu buntu. Kim Touch paham bahaya. Di dunia nyata bahkan saat krisis kartu masih bisa tarik tunai. Menutup lubang bukan baik tetapi menolong darurat. Namun ini game. Jika ia tidak bohong maka setelah hari ke-10 tarik tunai adalah aturan keras. Memikirkan itu wajahnya menggelap dan ia merasa terpojok. Ia menenangkan diri dan bertanya, "Kalau tak bisa tarik tunai apakah masih bisa gesek belanja?" Orang itu langsung berwajah aneh. "Kalau berutangnya bayar, langit tak menurunkan emas gratis untuk dihambur. Andai ada jalan lain ia tak akan minum racun demi pelepas dahaga." Ia hanya tersudut. Orang itu pulih dan menjawab susah payah, "Belanja masih bisa." Ia pun melepas kerahnya dan bergegas ke apotek sebab obat persediaan telah habis dan tanpa membeli lagi stamina akan nol dalam 4 jam. Ia menggesek obat senilai 2.000 boy dan akhirnya lega. Tak lama kemudian alisnya kembali bertaut. Utang membengkak dan kerja upahan takkan cukup melunasi. Seusai sarapan Chong Diu bertanya tenang, "Langkahmu berikutnya?" Uang di saku membuat orang percaya diri. Tuhan berkata, "Aku sempat hendak kulakan lipstik untuk jualan kaki lima,
Sekarang kupikir jangan. Dalam krisis ada efek lipstik. Saat ekonomi seret penjualan lipstik naik. Pendapatan turun tetapi orang masih ingin belanja sehingga memilih barang murah. Tekanan hidup mendorong orang sesekali melepas penat. Karena itu kala resesi bioskop dan taman hiburan ramai. Namun ini game dan sistem bisa melompati tahap tengah ke tahap akhir saat orang makan pun susah. Maka lipstik belum tentu laku. Selain itu rekanku memegang dana besar jadi tak perlu ambil risiko. Ke pasar dulu lalu ke kasino, saran Chong Diu. Tuhan melirik, bukankah gudangmu sudah penuh, masih muat? Chong Diu berkata, di akhir krisis harga-harga jatuh gila-gilaan. Tuhan terdiam. Ia membatin pada putaran berikutnya meski orang lain memakai avatar ini Chong Diu harus ganti akun. Dengan gudang logistik penuh untuk apa uji coba, tinggal gilas ruang bawah tanah. Ia mengangguk, ayo, kita keliling kota. Zhang Tin meneguk air mineral dengan cemas di alis. Ia dipecat dari toko roti sudah 3 hari dan belum dapat kerja. Mula-mula ia percaya diri dan mengumpat bos tak bisa menilai, dipecat berarti ganti kerja lebih baik dan ia tak akan terima upah harian di bawah 150 bai. Sehari kemudian biaya makan tempat tinggal dan tidur plus cicilan harian 120 bai mengikis habis keangkuhan. Ia berpikir upah agak rendah pun tidak apa asalkan ada kerja. Tabungannya sedikit, hanya 800 bai, takkan lama bertahan. Meski menurunkan syarat ia tetap tak mendapat kerja cocok. Banyak toko roti bilang tak butuh pegawai. Akhirnya ia menemukan satu toko kekurangan orang. Namun mereka hanya mau magang murah bergaji 60 bai per hari dengan lembur dan patuh perintah. Pandangannya menggelap, ia enggan tapi tak ada pilihan. Toko-toko yang ia datangi kompak berkata dagangan serat, bukan menambah orang malah merampingkan. Terpojok ia menggigit gigi menerima posisi magang, setidaknya ada kerja. Namun hatinya tetap perih. 60 bai sehari hanya cukup kebutuhan pokok, hampir tak bersisa. Angsuran utang harian tetap harus diambil dari tabungan. Dan tabungan tipis, bila habis ia tetap berutang. Saat ini ia benar-benar menyesal. Seandainya dulu tak boros ia sudah punya simpanan, kini bisa lunasi sekaligus tanpa panik. Tetapi nasi sudah jadi bubur, ia pernah foya saat gaji tinggi dan kini tanpa aset ketahanan. Dirinya lemah, kejutan kecil saja sudah kelabakan. Makin dipikir makin gelisah hingga bahunya merosot. Di villa orang terkaya di kota kecil itu, Zhang Fin menelaah laporan. Asisten Chu melapor datar bahwa penjualan harian turun antara 40-70% dan laba anjlok, 2 toko malah merugi, prospeknya suram. Usai merenung ia memutuskan, tutup toko yang rugi, di sisanya pangkas 70% produksi dan babat semua biaya tak perlu. Asisten paham, baik. Zhang Fin berkata, sekarang yang utama adalah bertahan hidup. Asisten mengingatkan tanah rumah dan saham terus meluncur sehingga kekayaan bersihnya menyusut. Zhang Fin tak ambil pusing. Itu sementara, setelah musim dingin ekonomi nilai aset akan pulih, awasi pasar dan beli aset bagus berharga rendah segera. Selesai memerintah ia tersenyum tenang dan berbisik, lewat musim dingin aku akan makin kaya. Menimbun kas untuk belanja di dasar adalah kemewahan orang berduit. Saat mendengar gelombang potong gaji dan PHK Tuhan sudah waspada. Keluar dari hotel mewah, ia melihat keadaan lebih parah. Banyak orang tak mampu bayar sewa dan terusir ke jalan. Pada jam kerja banyak wajah gusar lalu lalang karena dipecat dan belum punya kerja berikut. Toko-toko kosong, 2 atau 30 menit baru 1-2 pelanggan masuk, sering keluar tanpa belanja. Sebagian orang mulai menjual barang berharga di rumah demi uang tunai untuk membeli makanan dan air. Chong Diu menawar harga lalu menggeleng. Harga masih tinggi. Hal itu tak mengejutkannya. Selanjutnya ke kasino, tanyanya. Ia bahkan berpikir kalau kasino bangkrut mungkin karena sialnya Chong Diu. Saat mereka hendak pergi seorang pria bermasker di sepeda motor merampas tas dan melaju. Gadis muda itu ambruk sambil menangis, tas itu bermerek, mau ku bawa gadai, kenapa merampas dariku? Saat hidup terancam moral cepat membusuk dan ketertiban runtuh. Rasa takut menusuk Tuhan dan ia waspada. Chong Diu spontan menggenggam tangan rekannya dan berkata, jalan sendiri mudah diikuti. Ia melirik dan membatin siapapun yang mengikuti mereka akan sial, namun ia tidak menepis tangannya. Di kantor grup Kem Giang suasana menekan. Staf menunduk mengetik pura-pura tekun. Lin Hak berwajah datar dan letih,
Terbiasa dengan permainan bak dewa dari 2 peringkat teratas, ia sempat mau mengabaikan sisanya. Tak disangka 20 penguji semuanya tangguh. Ada yang berdagang lancar dan melunasi utang kartu, ada yang tak menggesek sama sekali dan mencari cara lain kaya, ada yang memecah papan dengan kekerasan. Ia bertanya tegas, yang bernama Kim Touch itu kan, yang salah baca fase awal lalu berutang karena menimbun? Ya, bisik staf, begitu tahu tarik tunai diblokir ia menggesek 2.000 boy untuk obat, 1.000 untuk kebutuhan, dan 1.000 untuk alat, lalu menerobos villa dengan kekerasan dan mengikat NPC Zhang Fin si terkaya. Dengan makanan, air, peralatan harian, dan obat di inventory, ia bisa bertahan di villa sampai kelar. NPC terkaya memegang 100 juta aset namun diculik demi utang 10.000 boy, betul-betul tragis. Lin Ha terdiam lalu berkata, "Setahuku villa punya 10 pengawal?" "Punya," jawab staf, "tetapi 10 pun tak cukup karena pemain langsung menerjang." "Sesudah uji coba tambahkan 10 pengawal lagi untuk NPC itu," perintah Lin Ha. Ia menghela napas, biarkan saja. Menculik orang kaya memang salah satu rute kelulusan. Ia hanya tak menduga seorang pemain tunggal bisa melakukannya. Jika mampu menerobos rumah privat dengan kekuatan maka itu sah dianggap lulus. Bab 126, Uang Ketat 7. Dalam perjalanan pulang, Shen Tongquan melayang seperti roh tersesat tanpa tujuan. Sekejap pikirannya membeku, benaknya kosong, dan ia tak tahu harus bagaimana. Lama sekali kata pemotongan gaji, pemecatan, dan tutup toko berdentang bagai genderang. Ia sudah 5 tahun bekerja di pabrik garmen, dan tunjangannya lumayan. Belum lama ini ia dipromosikan menjadi kepala departemen. Saat momentum memuncak, bos tiba-tiba mengumumkan mundur di puncak dan menutup pabrik karena pasar merosot dan barang menumpuk. Pertama mendengar, Shen Tongquan sungguh tak percaya telinganya. Mereka menerima uang penghibur, makan perpisahan, lalu masing-masing berpisah jalan. Ia masih ingat jamuan ketika bos mabuk bergumam, "Aku benar-benar kehabisan jalan. Pabrik rugi tiap hari, makin ditahan makin terkuras. Saat lajang aku menanggung sendiri. Sekarang punya istri dan anak, harus pikirkan keluarga. Sesudah tutup, hidup hemat saja, minimal tidak kelaparan. Usiaku bertambah, aku hanya ingin hidup stabil." Semakin diingat, ia kian getir dan gelisah. Bos menyelamatkan diri, lalu para penganggur seperti mereka harus bagaimana? Ia percaya masa depannya terbuka, dan baru saja menaruh semua tabungan sebagai uang muka mobil baru. Kini utang mobil belum lunas sementara penghasilan lenyap. Lebih sial lagi, mobil langsung susut nilai 30% begitu turun ke jalan. Meski dijual saat itu juga, paling hanya menutup harga beli, dan tabungan menguap. Mengapa zaman jadi begini? Shen Tongquan menghela napas panjang, suaranya penuh tak berdaya. Baru ketika bencana menimpa diri, engkau paham bahwa dirimu biasa saja dan tak bisa lari dari arus sejarah. Di rumah sakit tiba-tiba pecah tangisan. "Dokter, tolong selamatkan anak ini." Dokter yang lengannya dicekal tampak serba salah, "Harga obat sudah tetap, jika Anda tak bisa bayar aku tak punya cara." Sesungguhnya tidak sedikit pasien yang terlalu miskin untuk biaya perawatan. Mereka menangis ke langit, tidak mau menunggu mati, namun akhirnya menerima kenyataan. Orang bilang tabib agung berhati ibu, dan dokter juga ingin menolong. Tetapi di atas ada orang tua, di bawah ada anak, keuangan mereka juga serat. Lagi pula jika ia menyelamatkan satu orang, mungkinkah menyelamatkan semua? Pada akhirnya ia mengeraskan hati dan berpura-pura tidak melihat. Menyadari takkan ada yang menolong, lelaki itu menjatuhkan tangan dengan putus asa. Sang dokter cepat pergi dan menjauh. Kini menjadi dokter pun berbahaya. Kemarin ada pasien yang tak mampu bayar, setelah memohon sia-sia, malah menghunus pisau dan membunuh orang. Dokter juga manusia, di rumah ada lansia dan anak-anak. Jika pasien tak bisa membeli obat, dari mana dokter menyediakannya? Rumahnya bukan tambang untuk membagikan obat gratis. Ujung-ujungnya pasien tahu dirinya takkan tertolong dan melampiaskan amarah ke orang lain. Tangis makin memilukan, menakuti seorang bocah perempuan sekitar 6 atau 7 tahun hingga bersembunyi di balik ibunya. Perempuan muda itu menenangkan lembut, "Sayang, demam perlu suntikan agar benar-benar pulih. Tapi berobat butuh banyak uang." Si bocah manyun seperti nenek kecil, wajahnya muram. Ibunya mengusap pipi tembamnya dan tersenyum, "Jangan takut, Mama punya uang." Begitu katanya, meski getir mengapung di dadanya.
Suaminya wafat dini, rumah tinggal ibu dan anak. Untuk membesarkan putrinya, ia menahan diri dari kenikmatan dan menabung setiap koin. Teman dan rekan menyarankan agar ia lebih menyayangi diri. Hitungan sudah pas dan sisanya bisa dibelanjakan santai, namun ia tetap menolak. Ia berpikir hanya ada satu pencari nafkah, kalau tiba-tiba sakit atau kecelakaan, apakah dana cukup? Maka ia memangkas semua biaya dan menyisihkan semuanya. Melihat orang yang tak punya uang berobat di rumah sakit, ia sungguh bersyukur telah menabung. Hidup sehari-hari memang berat dan ia tak bisa belanja sesuka hati. Tetapi pada saat genting, tabungan dapat menyelamatkan nyawa. Seiring waktu keuangan terpuruk dan semakin banyak orang tak kuat bertahan. Warga menjual barang berharga di rumah demi uang tunai untuk makan. Mereka membentuk pasar spontan, teriakan pedagang tak henti-henti. Ransel kulit buaya, 9/10 baru, ayo lihat. Syal sutra dan mantel cerpelai, murah, mari kemari. 5 keping emas utuh, berharap ditukar uang tunai. Ia mengangkat perhiasan dan menelitinya, lalu bertanya, kenapa tidak dijual ke toko emas? Toko menolak, katanya bukan dari sumber mereka jadi tidak dibeli. Ada pula yang terus terang, emas tidak bisa dimakan atau dipakai, untuk apa? Menyimpannya sebagai nilai masa depan. Maaf, semua di sini miskin, sekarang tiap detik adalah perjuangan, tidak ada kesabaran menunggu nanti. Ia ingin menjual pada orang kaya, sayang tak ada jalan. Karena terjepit, ia pun datang ke pasar untuk coba peruntungan. Berapa? Zhong Yu bertanya duluan, siap membayar. Beberapa hari lalu harga pasar sekitar 300 bai per gram, namun berubah tiap hari dan kini 250 bai. Penjual semula hendak menyebut 220 bai per gram, tapi di ujung lidah ia mengubahnya. Aku tidak menuntut banyak, 200 bai per gram cukup. Hanya sedikit yang berniat beli, susah payah baru bertemu pembeli, maka ia menurunkan harga agar cepat laku. Jika tetap di tangan, siapa tahu beberapa hari lagi jatuh di bawah 200 bai. Tong Han berbinar dan berkata tegas, aku ambil 5 keping. Ia sudah memastikan semuanya 24 karat. Begitu ia berkata, Zhong Yu langsung membayar. Terima kasih banyak. Akhirnya emas terjual, wajah si penjual berbinar. Dalam hati ia lega, akhirnya bisa membeli beras untuk bubur. Harganya turun sepertiga dari sebelumnya, ini benar-benar musim memburu barang murah. Ucap Tong Han dengan gembira. Zhong Yu tersenyum, ayo, lanjut berkeliling. Mereka berbelanja sepuasnya, memprioritaskan barang yang mudah diuangkan. Makin murah hari ini, makin besar laba ketika pasar pulih. Tak disangka mereka berpapasan dengan kenalan, seorang pegawai uji coba lain yang juga berbelanja di pasar itu. Kedua pihak saling melirik lalu menjauh dengan paham. Bila dua kubu menunjukkan minat, penjual pasti menaikkan harga. Lebih baik masing-masing membeli tanpa saling mengganggu. Zhong Yu berbisik, untuk jadi pegawai uji coba, tentu ada kemampuan. Masuk akal, sebab sifatnya tenang membuatnya 5 hari lalu tidak nekat, melainkan memilih bekerja. Selain beberapa roti upah, ia tidak menerjang bahaya. Siapa yang berani ambil risiko akan membangun modal cepat, karena di mana-mana berlaku bahwa risiko tinggi membawa imbal hasil tinggi. Mendadak Tong Han berbisik, selagi dia tawar-menawar, kita segera pergi, ya. Tatapan itu tak ramah, jelas berniat merampok. Namun kini ada 2 domba gemuk. Jika mereka pergi sekarang, pihak sana pasti bimbang antara mengejar mereka atau menyasar pembeli tunggal. Ia tidak naif mengira para perampok akan diam melihat mereka pergi. Tetapi sebagai pemain tingkat rendah, mengurangi pengejar sudah bagus. Mata Zhong Yu berkilat dan ia paham. Ia mengangguk, yang perlu dibeli sudah hampir cukup, pergi. Mereka menyelinap pergi. Seorang yang jeli melihat domba gemuk kabur dan segera melapor ke kepala. Si kepala berpikir lalu memberi isyarat 3 orang untuk membuntuti. Sementara ia tinggal bersama 4 orang dan menatap rakus ke pegawai uji coba yang belanja sendirian. Dibandingkan pasangan itu, sasaran tunggal jelas lebih mudah. Tak jauh dari pasar, ekspresi Zhong Yu berubah dan ia berbisik, mereka mendekat. Jawab lirih Tong Han, tangan kanan di saku siap bergerak. Seorang pria kekar menerjang dan menebas dengan pisau. Mereka terpaksa berpencar untuk menghindar. 2 orang mengepung Zhong Yu, satu lagi dengan senyum jahat menuju Tong Han.
Jangan senyum begitu, menakutkan. Peringat Tong Han ringan, wajahnya tetap tenang. Ia pura-pura terperangah dan berdiri diam. Saat jarak cukup dekat, ia melangkah panjang, menarik pentungan setrum dari saku, dan menekan ke lehernya. Bunyi setrum berderak nyaring. Senyumnya membeku, matanya kosong, tubuhnya kesemutan. Tong Han menatap tenang, sudut bibirnya terangkat. Pentungan itu barang bekas yang dibeli Zhong Yu, masih 8/10 baru. Hari ini ia memakainya pertama kali dan mendapati hasilnya sangat ampuh. Memang, di ruang bawah tanah uang ketat, uang adalah segalanya. Jari pria itu bergetar seolah hendak bangkit. Tanpa ragu Tong Han menyetrum lagi. Ia pun pingsan seketika. Saat itu Zhong Yu telah memukul jatuh dua orang lain dengan tongkat lipat. Keduanya berkumpul dan pergi tanpa menunda. Baru ketika tiba di kamar tunggal hotel mereka menghela napas lega. Zhong Yu hendak bicara ketika satu lirikan membuatnya berkerut. Mengikuti pandangannya, Tong Han juga mengerut, kamar kamu telah digeledah, kan? Pintu lemari tampak sedikit terbuka. Dengan bibir terkatup ia menegaskan, pasti digeledah, aku selalu menutupnya. Ia memeriksa barang dan menghitung kerugian. Sesaat kemudian ia menyimpulkan, hilang 1 jam mewah dan 3 setel pakaian. Mereka saling memandang dan hening pun jatuh. Sebenarnya barang berharga disimpan di gudang bawaan, dan di kamar hanya ada pakaian murah, jadi kerugian kecil. Namun mereka mengira berada di zona aman, tetap saja kemalingan, rasanya benar-benar buruk. Siapa tahu lain kali berubah jadi perampokan. Karena itu Tong Han memeras otak dan berpikir cepat. Bila di dunia nyata ada banyak cara. Namun ini permainan, pengawal bayaran bisa berkhianat, apartemen mewah bisa dikepung pengungsi, dan opsi ke luar negeri tidak ada. Ia menimbang banyak cara lalu mencoretnya, akhirnya berkata pasrah, kalau begitu kita meniru ruang bawah tanah inflasi ganas dan mencari tempat bersembunyi. Zhong Yu menyetujui, aku juga berpikir begitu. Pada tahap ini, menjauh dari kerumunan juga berarti menjauh dari bahaya. Bab 127, Pengetatan Moneter 8. Daya beli terus merosot, marin toko menyusut, para pemilik terpaksa memangkas gaji dan pegawai agar tidak rugi, dan lingkaran ganas pun makin parah. Gelandangan kian banyak di jalan, orang membuat tempat berteduh dari papan, seng tua, terpal, bahkan kertas bungkus. Ada yang makan dan tidur di tepi jalan, menyelimuti diri dengan koran. Perampokan dan pencurian kadang terjadi, tetapi jalanan penuh orang miskin, jadi meski bersusah payah hasilnya sedikit. Toko yang masih buka menaruh penjagaan ketat, pencuri yang tertangkap dipukuli habis-habisan. Kue sisa di toko roti tidak lagi dibuang. Meski semalam, asal dijual murah, warga pun mengantre. Demi bertahan hidup, orang mulai memakan akar dan dandelion. Saat itu habis, mereka menggali selada liar, dan akhirnya rumput pakan ternak pun tak dilewatkan. Sesekali ada toko yang merekrut, ada yang berjaga semalam di pintu, ada yang menyeberangi seluruh kota kecil dengan berjalan demi sampai wawancara. Satu posisi sering menarik ratusan pesaing. Pada saat yang sama, untuk menstabilkan harga, para pemilik mengecilkan skala produksi dan memusnahkan banyak produk yang disebut berlebih. Begitu preseden itu dibuka, warga menunggu barang gratis dan tak mau lagi merogoh kocek. Tak lama kemudian mayat berserakan di jalan, korban kelaparan ada di mana-mana. Chong Diu menyewa kamar di lantai 3 sebuah apartemen untuk bersembunyi. Melihat suasana muram di jalan, ia menghela napas pelan, entah inflasi ganas atau pengetatan moneter berlebihan, yang sial tetap rakyat. Begitu ekonomi bermasalah, reaksi berantai mudah terpicu. Saat itu suara mekanis sistem berbunyi, pada hari ke-16 di dalam game, lapar dan miskin membuat orang kehilangan akal, ketertiban makin lepas kendali. Tuhan Manyun, agak tak puas, di dunia nyata, sekalipun krisis ekonomi membuat banyak orang kelaparan, keamanan publik masih lebih baik. Chong Diu memaklumi, bagaimanapun ini hanyalah game. Kalau uang bisa menyelesaikan semua hal dan hari-hari terakhir tidak sulit, mana pantas disebut game bertahan hidup? Malam hari seluruh kota meledak dalam penjarahan, swalayan, rumah makan, apotek, minimarket, dan toko roti disapu bersih. Tuhan teringat Dungeon inflasi ganas. Jika tidak keliru, saat itu juga terjadi hal serupa. Ia mengeluh, mengapa merancang Dungeon serupa dengan tingkat kesulitan sedikit diturunkan? Chong Diu menduga,
Barangkali grup Kem Giang berencana menggelar turnamen bertahan hidup kedua. Tuhan merasa itu masuk akal. Penduduk terdesak berkumpul, menggeledah apartemen, dan menyerbu rumah. Para pemain di dalam game diminta bertahan hidup 5 hari di tengah kekacauan itu. Para penguji yang telah kenyang pengalaman dan pernah melewati Dungeon serupa tetap tenang dan menanganinya dengan mantap. Menjelang akhir hari ke-20 semua orang lolos mulus, yang beruntung bertahan sampai akhir. POD game perlahan terbuka, Lin Hak mengangguk, kerja bagus, aku mengumpulkan data yang sangat menarik. Berniat menggelar turnamen bertahan hidup kedua? Chong Diu memastikan. Lin Hak mengakui tanpa ragu, ya, keputusan itu sudah ada. Biaya pendaftaran 100 per orang. Tahap akhir Dungeon akan sangat sulit untuk menyaring talenta unggul. Selain itu 3 besar mendapat hadiah uang besar, dan 10 besar berpeluang diundang grup menjadi penguji game. Barulah Chong Diu sadar bahwa semuanya sudah diatur. Rubah tua, licik sekali, putaran demi putaran. Ia bergumam. Karena tak beruang, Tuhan menyerahkan kartu karakternya dan bertanya, kapan uji coba berikutnya? Lin Hak tersenyum, kemajuan Dungeon bertahan hidup agak lambat, tetapi tak lama lagi ada game lain yang butuh diuji. Grup Kem Giang sangat manusiawi. Sesudah uji coba mereka memberi cuti panjang dan berlimpah. Bosan? Tuhan berselancar menonton film dan kadang melihat video di situs. Hong berarti terkenal. Seri video survival dengan mudah melampaui 100 juta tontonan, dan dengan dorongan grup angkanya terus melesat. Di bawahnya ada pujian tak terhitung. Suka banget video survival, sudah. Ku tonton ulang 5 kali. Ini lucu banget, menimbun suplai seperti hamster, 100 kali pun ku tonton. Selama hidup, menimbun, demi kegigihan itu aku dukung dengan akun utama. Menanti turnamen survival tak berujung ke 2+1, uang sudah siap, tinggal video para suhu. Maka game survival tak berujung pun meledak popularitasnya. Nada dering tiba-tiba memotong lamunan. Tuhan mengangkat dan bertanya, halo, ini siapa? Suara di seberang menegur, kalau aku tidak menghubungimu, kau juga tidak berniat menghubungiku, kan? Itu adalah Chong Diu. Entah bagaimana, ia mendapat nomor dari Lin Hak. Keluar dari game, seseorang seolah lenyap. Tuhan berkedi polos, baru saja selesai uji coba, aku ingin memberimu beberapa hari untuk benar-benar beristirahat. Tidak perlu. Sahut Chong Diu ketus. Ia merasa jalan-jalan dan nonton film bersama pacar, sekalian kencan kecil, bisa membuat semangat dan vitalitas berlipat. Di dalam game mereka mesra, keluar Dungeon ia pura-pura tak kenal. Perempuan. Keluh kesahnya nyaris berwujud. Tuhan terkikik. Ia berdeham lalu serius bertanya, malam ini makan bersama, curi waktu untuk kencan, mau coba jadian denganku? Setelah lama diam, Chong Diu malu-malu berkata, menurutku usulanmu bagus. Kalau begitu, mau setuju semuanya? Senyum tipis terlukis di bibir Tuhan. Jawabnya pelan, sudut bibir menanjak. Di dekat kantor ada restoran yang oke, hari ini pukul 7 malam, ketemu di gerbang kantor. Ajaknya riang. Chong Diu setuju dengan gembira. Ia menatap ponsel lama baru sadar telah terbawa irama. Usai libur, langkah Chong Diu ringan saat kembali bekerja. Setiap ayunan terasa melayang. Namun dipikir lagi ada yang janggal, bocah ini dulu menyepelekan uang, andai bukan karena Tuhan sudah tak bekerja di sini, mana mungkin ia mudah menunduk pada uang. Lin Hak tercengang, aku paham, jadi bukan Tuhan. Setelah jeda, ia berwajah tercerahkan, bagaimana, akhirnya kalian putuskan go public ya? Chong Diu? Ia sempat ingin berbagi sukacita. Namun di mata semua orang, ia dan Tuhan sudah lama jadi pasangan. Sekejap hatinya runyam. Di sampingnya, Lin Hak masih bergumam, video clear kalian dipromosikan sebagai pasangan pemain, dari atas sampai bawah perusahaan dan semua penonton sudah tahu kalian pacaran. Sejujurnya, sinyal kalian jelas sekali. Membuka hubungan juga baik, bisa pacaran lega, tenang saja, kantor kita tidak melarang cinta lokasi, apalagi kalian hanya penguji. Chong Diu meliriknya tanpa kata lalu melangkah cepat. Malu ya? Tak sadar ia mengesalkan orang,
Lin Hak mengira dia sedang canggung. Di kantor para penguji berkumpul. Lin Hak menjelaskan, perusahaan berencana meluncurkan game daring VR bertema kejar dan bunuh. Saat masuk, kelas ditentukan acak, dan kalian mulai tangan kosong. Harus mengais senjata, makanan, dan air. Atribut kebersihan dihapus, avatar hanya punya kenyang dan stamina. Bila kenyang rendah maka ada debuff. Senjata berbeda menimbulkan luka berbeda. Mengenai titik lemah bisa kritikal, mungkin 2 kali, 3 kali, atau lebih. Total ada 100 pemain yang dibagi ke kubu hitam dan putih. Sekutu bisa terkena tembakan teman sendiri. Artinya tembakan buruk dapat membunuh rekan, dan ketika satu kubu habis, pihak yang hidup menang. Saat ini ada 20 penguji, jadi akan jadi 10 lawan 10 di peta kecil. Semua mengangguk paham. Semula ia ingin mengundi seperti dulu, tetapi setelah melirik Chong Diu, Lin Hak terhenti, takutnya jatuh di kubu lawan kekasihnya lalu berkhianat. Maka ia mengubah rencana dan membagi 20 orang menjadi 2 tim sendiri. Sesudahnya rekan sekubu mengambil kartu, masuk POD, dan menunggu mulai. Saat membuka mata, Tuhan mendapati dirinya di sebuah jalan kota kecil yang terlupakan. Ia hendak membaca atribut. Segera panel tembus pandang muncul di depannya bertuliskan. Nama, Tuhan. Kenyang, 100 dari 100. Stamina, 100 dari 100. Kelas, dokter tempur. Tuhan menebak bahwa memakai obat mungkin memberi efek tambahan. Untuk menghindari penyergapan, ia berhenti. Berpikir panjang dan langsung menyelinap ke rumah terdekat untuk bersembunyi. Bab 128, Kisah sampingan baku tembak, babak 1. Rumah kecil itu berperabot sederhana. Di pojok ada tangga menuju loteng. Setelah berpikir sejenak, Tuhan naik untuk memeriksa. Loteng penuh barang serba ada, dari kotak plastik dan pel sampai rak besi, tangga, kain lap, tas, 2 botol air tersegel, dan beberapa toples kosong, semuanya berantakan. Ia menyandang tas, memasukkan minuman, mencoba bergerak di tempat, dan tersenyum saat tas hampir tidak mengganggu. Ia menyimpulkan bahwa suplai tersebar tanpa petunjuk, jadi pemain harus mencari sendiri, dan dengan semangat ia membongkar semuanya. Saat merapikan rak, ia menemukan peti kayu tersembunyi di sudut segitiga antara dinding dan rak, tempat yang pandangan sekilas pasti luput dan hanya sapuan teliti yang akan menemukan. Ia membuka tutupnya, menebak isinya perbekalan atau senjata. Setiap tembakan senjata itu bisa memberi 40 kerusakan, disertai 1 magazin dan 100 peluru. Kapasitasnya sangat besar. Dadanya menegang saat menyadari siapapun yang menemukannya di awal akan memegang keunggulan mutlak. M249 memberi 40 pertembakan. Dan seperti kata Lin Hak, titik lemah bisa memicu crit 2 kali atau 3 kali. Artinya 1 tembakan telak bisa menghapus 1 nyawa. Ia menarik napas dalam dan waspada, karena 1 lengah berarti tersingkir. Usai menyisir loteng, ia berbalik untuk turun. Ia meredam langkah dan merapat, segera melihat sosok dengan label merah, pemain kubu putih, di atas bar darah penuh. Ia mengangkat M249, membidik, lalu menarik pelatuk. Peluru menembus kening, sasaran berubah jadi cahaya putih dan tak bisa hidup lagi. Pada saat yang sama tampilan diperbarui, kubu, hitam, pihak kita 10, musuh 9. Ia pernah berlatih lama di laga survival, jadi bidikannya mantap, dan demi pasti kena ia menjejalkan tembakan, membuat target naas. Seusai kill ia segera tinggalkan rumah kayu, sebab ledakan senjata bisa menarik pemain bersenjata lain dan tempat itu tak aman untuk berlama. Belum 2 menit, 2 pemain kubu putih datang, 1 membawa pistol dan 1 membawa senapan serbu, tampak mengancam, lalu membagi rumah untuk digeledah, bekerja selaras dengan kewaspadaan konstan. Tak lama 1 orang menggeleng, aku lari saat dengar tembakan, tetapi jarak bikin terlambat. Kita pergi, kata yang lain, namun begitu melangkah keluar pintu bunyi, duk, menghantam dadanya. Ada penembak runduk, ia berteriak melihat darahnya turun dari penuh menjadi 27. Bunyi, duk, lagi terdengar, rekannya meraih dirinya tetapi malah kena di lengan. Darahnya tinggal sepertiga, meski berbagi kerusakan membuat mereka belum tumbang. Mereka merapat ke perlindungan dan cepat berunding. Di seberang rumah kayu ada klinik 3 lantai, sniper bersembunyi di lantai 3. Suara tembakan akan menarik yang lain, tahan sampai bala bantuan datang lalu serang balik. Mereka pegang tinggi dan kita kaget, 1 lawan 2 jarak dekat belum tentu menang. Mungkin tak perlu bala bantuan,
Kalau kita tidak mengintip ia tak bisa berbuat, demi aman ia akan pergi. Baik, kita tunggu. Seorang berjaga di pintu dan seorang menjarah, menemukan plester yang memulihkan 10 darah dan kasa medis yang memulihkan 20 dan menghilangkan status berdarah, pas dengan luka tadi. Dengan kira setengah darah kembali, mereka agak tenang. Waktu berlalu, saat satu bergumam, mana bala bantuan, terdengar tembakan jauh, tanda baku tembak di tempat lain, dan segera papan menunjukkan 9 hitam dan 9 putih. Mereka menunggu hampir 10 menit tanpa kedatangan siapapun dan tanpa tembakan sniper lagi. Jadi mereka menebak musuh pergi. Satu menutup dan satu mencoba keluar. Begitu di tikungan, tembakan meletus, ya Tuhan, katanya dengan mata berkaca sebelum tersingkir, dia ganti posisi tanpa peringatan. Yang lain tertegun, hendak menyemprot senapan untuk menekan sniper, tetapi musuh ternyata tidak pernah di lantai 3 klinik. Satu, duk, lagi memecah kaca dan menembus dahi. Target roboh menjadi cahaya. TSK, peluru habis, di sudut, Chong Diu menggeleng lalu pergi. Papan menyisa 8 hitam dan 7 putih. Di kantor suasana beku sampai seseorang berbisik, laju eliminasi ini terlalu cepat. Mereka menduga yang lemah bisa lari sehingga duel akan panjang, maka mereka merancang atribut Kenyang. Tetapi duel sungguhan membuat gugur jauh lebih cepat dan Kenyang hampir tak memengaruhi laga. Ada yang ragu? Dengan lebih banyak orang garis harusnya memanjang dan berpengaruh. Yang lain bertanya, perlukah Kenyang? Pemain tidak punya tas pribadi, barang sedikit, masih harus cari makan, terdengar merepotkan. Mungkin percepat konsumsi, tiap 10-30 menit. Lalu bagaimana baku tembak? Semua akan sibuk cari makan. Lebih baik hapus Kenyang dan jadikan penembak murni, kurangi obat supaya pertempuran makin sengit. Aku tidak setuju. Perdebatan buntu. Setelah jeda, Lin Hak memutuskan, sesudah pengujian, hapus atribut Kenyang. Siap, jawab staf, sebab riset punya banyak jalur dan penekanan berbeda bisa melahirkan game yang berbeda. Jadi setelah sutradara memilih arah, mereka patuh mengetik, sementara Lin Hak kembali fokus pada para penyintas. Dalam game, Tuhan memanggul M249 dan bersembunyi dalam gelap siap menembak. Ia hendak mencari persembunyian lalu menjarah. Tetapi melihat dua pemain kubu berlawanan bertarung dengan belati, berganti posisi begitu cepat sampai setiap bidikan berisiko menembak kawan. Keduanya lincah dan seimbang, bar darah mereka turun dengan laju serupa. Tembakan terdengar di tempat lain, tanda ada yang mendapat senjata lebih baik, dan karena mereka sudah terlambat satu ketukan, berlarut akan merugikan, dengan kekuatan setara dan satu lengah bisa membalik hasil, maka keduanya mundur sedikit demi sedikit. Melihat celah, Tuhan menembak. Peluru mengenai, ia tersenyum hendak menyapa sekutu. Tetapi sekutu yang sekarat juga menjadi cahaya putih, membuktikan ada penyergap lain. Ia menegang dan deru, dat, mengitari. Musuh telah melihatnya dan menembak lebih dulu. Laju tembak sangat cepat bak hujan deras. Tertindas senjata, ia menolak baku tembak, merunduk dan mundur cepat lewat rute lain. Papan kini menunjukkan 7 hitam dan 6 putih. Beberapa detik kemudian pengejar tiba dan tak menemukan apapun, dan Kim Touch mendengus, siapa yang lari tanpa balas, tak punya nyali. Ia mengomel, tetap menyapu sekitar mencari penyergapan, menatap atap untuk sniper, lalu baru bergerak, selalu memilih titik henti dan perlindungan berikutnya sebelum melangkah. Bergerak sangat hati-hati. Bab 129, Baku Tembak 2. Ia menarik beberapa napas dalam, menstabilkan napas, lalu menegakkan kepala untuk menilai keadaan sekitar. Itu adalah katedral yang ditelantarkan, patung-patung rapuh dan tempat lilin berkarat. Karena jendelanya tertutup, cahaya tidak masuk dan aula tampak suram serta redup. Untuk mencegah penyergapan, Tuhan berjongkok beristirahat di lantai, membiarkan bangku-bangku tersusun menutupi siluetnya sementara banyak rencana membanjiri benaknya. Total ada 20 pemain dan 7 sudah tersingkir, jadi pertandingan memasuki paruh tengah. Walau para pemuji tempaan perang dan menembus banyak dungeon, satu lintasan penuh baku tembak tetap kali pertama. Selain itu batas stamina avatar sangat rendah, sedikit lengah langsung tersingkir, maka ketegangan menjadi berlipat. Lebih runyam lagi ketangguhan avatarnya berada di 93 dan hampir tidak turun. Sebagai paramedis tempur, obat memberi efek bonus tetapi ia belum menemukan satupun kotak obat. Ia berkata dalam hati bahwa ini tahap uji, asumsi-asumsi masih kasar dan nanti perlu dipoles terus-menerus. Usai rehat sejenak ia hendak berdiri. Saat itu juga ia mendengar langkah kaki tidak jauh dari sana.
Tanpa banyak bicara ia kembali merunduk rata. Langkah kian dekat dan makin jelas. Ia bersembunyi sambil mengintip, mencoba melihat apakah yang datang itu kawan atau lawan. Tuhan terkejut. Garis bidik ke target begitu dekat hingga ia mengira dirinya sudah ketahuan. Namun segera kursi lain pun tertembak. Ia paham pendatang baru menembak membuka jalan untuk menguji ada orang bersembunyi di dalam nave. Jika ada reaksi besar, mungkin ia akan langsung membalas sesudah tembakan pertama. Bertemu tipe seperti itu benar-benar merepotkan. Yang paling merepotkan adalah tidak tahu apakah itu teman atau musuh. Dengan pikiran itu matanya menggelap saat menimbang pilihan. Sekejap kemudian ia memutuskan menyerang saja. Jika sekutu sejati tidak takut salah tembak, mengapa ia harus takut? Pikir berubah jadi aksi. Dengan sudut buruk yang merusak bidikan bersih, ia langsung mengangkat M249 dan menekan pelatuk dalam semburan liar. Ia menekan dengan tembakan supresi, lalu melengkungkan tubuh dan bergegas ke pilar marmer. Meski di bawah tembakan balik keras, lawan tetap berani menongol untuk membalas sesekali. Ia sadar lawan tidak takut mengenai sekutu, seolah main sendirian dan semua selain dirinya adalah musuh. Jantungnya memacu dan keringat dingin membasahi telapak. Terlambat seketuk saja peluru akan mengenainya, bukan pilar. Keduanya terus menghindar, kadang mengintip untuk tukar tembak, dan duel pun buntu. Beberapa kali beradu, ia masih belum tahu kawan atau lawan, pria atau wanita, hanya melihat pistol di tangan kanan. Haruskah ambil risiko? Ia menghitung bahwa jika M249 mengenai titik lemah, secara teori satu peluru bisa ditukar satu nyawa. Ia tidak tahu statistik pistol di dalam game, tetapi di dunia nyata daya rusaknya jauh di bawah M249. Maka dalam tukar damage, selama tidak kena titik lemah, lawan akan mati sedangkan ia terluka. Ia menarik napas, menonjolkan setengah tubuh dari balik pilar dan membidik. Musuh menongol untuk menyerang. Ia tidak mengelak dan langsung menembak. Peluru menembus daging, satu pihak menjerit dan satu pihak meledak jadi cahaya putih. Sempurna sesuai rencana. Ia menghela napas lega, tubuh terasa ringan. Sebelum lawan menghilang, akhirnya ia melihat jelas bahwa dia dari faksi putih dan mati tanpa keluhan. Usai pertarungan, ia malas ganti posisi, duduk bersandar pada pilar untuk beristirahat. Sampai di sini faksi hitam masih memiliki 7 yang bertahan, sementara faksi putih memiliki 5. Barusan ia hampir tewas di bawah bidikan, untung pada detik genting kelincahannya menyelamatkannya dari tembakan mematikan sehingga hidupnya utuh. Meski begitu ia masuk kondisi hampir mati, stamina tersisa hanya 16. Jika apes bertemu musuh sekarang, pasti tamat. Tu Suong terengah, cemas membara di dada. Ia punya kemampuan jadi penguji, tentu tidak lemah. Namun dengan 20 pemain, tidak ada yang remeh. Kuat lemah itu relatif. Di arena ini ia merasa seperti domba mungil menuju sembelih. Tetapi pertandingan belum selesai dan ia tidak mau menyerah. Asal menemukan obat pemulih, avatarnya segera bugar. Dengan pikiran itu, pencariannya makin giat. Usai beberapa menit ia berhenti untuk merenung. Berpikir sejenak, ia menggigit bibir dan terus menelusuri. Ia berkata pada diri sendiri untuk mencari 5 menit lagi. Jika tetap tidak ada, ia akan pergi. 3 menit kemudian ia menemukan sebuah kunci dan membuka laci pribadi. Di dalam ada sebotol minyak pijat penghangat dan sebungkus bubuk hemostatik. Minyak, dipakai saat terluka, memulihkan 25 stamina dan menghapus status tulang patah. Bubuk, saat digunakan, memulihkan 25 stamina dan menghapus status pendarahan. Wajahnya berbinar dan ia hendak memakainya seketika. Tiba-tiba suara berat terdengar, "Kita sama-sama faksi hitam, bisakah kau memberiku minyak penghangat?" Tu Suong berhenti dan menoleh. Yang datang memang dari faksi hitam dan seorang pria. Tubuhnya tinggi dan kekar. Di tangannya ada senapan runduk, di pinggang tersemat pistol, jelas pemain kawakan. Melihat rekan kecil memandang, pria itu mengangkat bahu, "Pertempuran terlalu sengit, sisa staminaku kurang dari 20, tanpa penyembuhan aku mati." Tu Suong tersenyum ramah dan berkata, "Kalau rekan satu tim, obat dibagi rata." Usai bicara ia memiringkan badan dan mengulurkan tangan. Namun saat menoleh kembali, wajahnya tanpa ekspresi dan matanya berkilat dingin. Aturannya berkata bahwa bila faksi lawan tersapu bersih, yang masih hidup memenangkan pertandingan. Dengan kata lain bukan hanya tim yang harus menang,
Individu juga harus bertahan sampai akhir untuk dihitung menang. Tim menang tetapi pemain gugur tetaplah kalah. Ia berpikir bahwa barang ini ia temukan susah payah, mengapa harus berbagi setengah? Dengan 2 item ia bisa tahan 2 peluru. Tetapi dengan satu saja staminanya terlalu rendah dan 1 peluru cukup. NK Box. Maka ia pura-pura meraih obat, padahal menarik pistol dari lengan. Lalu ia berputar mendadak dan menembak tanpa ragu. 2 letusan terdengar. Kau? Kedua pasang mata membelalak tak percaya. Tak seorang pun menyangka rekan, cerdik, akan sama kejamnya. Usai menimbang, keduanya memutuskan menyingkirkan rekan setim di atas kertas dan bertahan seorang diri. Sayang, 2 orang cerdik bertarung akhirnya hanya berujung luka sama-sama. Botol minyak dan bubuk hemostatik itu masih tergeletak diam di dalam laci. Angka diperbarui, faksi hitam memiliki 5 yang bertahan dan faksi putih memiliki 5. Di kantor seseorang bersiul bernada menggoda, muncul adegan rekan sefaksi saling bunuh. Dan bahkan jadi hancur bersama, akhir yang ironis. Yang lain menyambung. Faksi hitam semula unggul jumlah, tapi beberapa egois menghapus keunggulan itu sekejap. Sebelum akhir tidak ada yang tahu hasilnya, itu yang bikin seru. Para staf bercakap antusias. Ngon Mu bahkan merasa senang, seolah usaha tidak sia-sia. Di tengah suasana riang, Lin Hak perlahan berkata, setelah uji coba, hilangkan efek khusus obat dan samakan menjadi kenaikan stamina semata. Tawa sontak padam. Seseorang ragu-ragu bertanya, apakah itu perubahan terlalu besar, bos? Tujuan kita membuat game lebih seru, perubahan yang berguna pantas dilakukan. Orang itu terdiam. Lin Hak menarik kembali pandangannya dan terus menyimak. Kini faksi hitam memiliki 4 yang bertahan dan faksi putih memiliki 3. 3 pemain lagi tersingkir. Setelah rehat singkat, Tuhan meninggalkan katedral. Entah sejak kapan sebuah peluru telah mengenai dirinya. Ia bereaksi cepat dan segera mundur masuk ke nave. Namun saat ia mundur, hujan peluru deras menyapu. Pada saat yang genting, pikirannya sangat jernih, ada lebih dari 1 penyergap di pintu, tetapi hanya 1 peredam. Jadi mereka semula hendak memakai peredam untuk menyergap dan menyelesaikan sekali gebuk. Ketika mangsa curiga dan berbalik lari, mereka pun mengubah siasat dan menaikkan intensitas tembakan. Walau ia membaca niat lawan, barikade. Tembakan area tetap sulit dihindari. Jika apes tersambar peluru nyasar, itu murni sial. Tembakan tak henti dan faksi putih tampak kembali terjerumus perang internal. Kau menembak terlalu cepat. Ia belum jauh dari nave tetapi kau sudah tak sabar menarik pelatuk, gumam Kim Touch. Jika target sedikit lebih jauh dari gereja, ia pasti tak sempat kembali, tapi sekarang tergantung akurasi. Habis sudah, target masuk kembali ke katedral. Melihat peluru hampir mengenai sasaran, ternyata target berguling di tempat dan menghilang dari bidikan. Si pemilik peredam masih keras kepala, mana ku tahu akurasimu seburuk itu, 1 peluru lagi pasti menyingkirkannya, tidak bisakah kau bidik benar dulu baru tembak. Keduanya merasa benar dan nyaris bertengkar. Tiba-tiba rekan lain berteriak panik dan marah, serangan musuh. 2 orang itu semula bingung karena sekitarnya hening. Tetapi segera wajah mereka berubah, jika rekan diserang tanpa suara tembakan, berarti musuh juga memakai peredam. Bab 130, kisah sampingan bertahan hidup di apartemen, baku tembak 3. Para pemain kubu putih fokus menguntit Tuhan, tetapi mereka tidak tahu ada orang yang mengawasi dari belakang. Setelah mengosongkan senapan runduk, Chong Du menemukan 10 peluru biasa. Kebetulan ia bertemu rekan sekubu dan mendapat peredam. Kini dengan senapan berperedam ia bisa menghapus target dengan 2 tembakan tanpa jejak. Para pemain kubu putih merasa pahit dan kaku. Mereka pernah menyergap orang lain, sekarang diperlakukan sama. Daya tembak bahkan lebih ganas. Dalam setengah menit 3 orang tersingkir berturut-turut. Lalu sistem mengumumkan, kubu hitam menang. 4 yang selamat. Semua pemain dalam instansi akan dipindahkan. Kapsul terbuka dan Tuhan termangu belum pulih. Dalam pikirannya ia baru saja disergap, tenaga habis, tanpa obat di tangan, dan akan tersingkir dalam sedetik. Siapa sangka setelah bersembunyi di gereja sebentar sistem tiba-tiba menyatakan kemenangan. Dunia memang tak terduga. Yang membuatnya tak berkata-kata adalah sampai akhir pun ia tidak meneguk obat. Kelasnya sama sekali tidak terpakai dan minuman bawaan pun tidak digunakan. Ini game paling sampah yang pernah kumainkan.
tak ada yang menyaingi. Ucap Tuhan dengan pilu. LYNHC tetap tenang, ini versi setengah jadi, akan direvisi berkali-kali, karena itu butuh penguji. Tuhan terdiam. Baik, uji coba selesai, semua istirahat. Kalau ada proyek baru aku kabari lebih dulu. Kata LYNHC tegas. Saat istirahat, Tuhan mengajak Chongdu ke taman bermain. Di dalam hati Chongdu bersorak, namun di wajahnya tetap tenang. Oke. Tuhan sudah survei dan menyusun rencana. Namun pada hari kencan saat masuk taman ia sadar rencana tak mengejar perubahan. Orang-orang terus datang menyapa, berjabat tangan, berfoto, bahkan minta tanda tangan. Kamu salah orang. Tuhan pusing. Tidak, bukankah kamu si cantik Tuhan? Aku suka sekali padamu. Seorang siswi sekitar 17-18 tahun berani mengaku, membuat Chongdu sedikit berkerut. Wajah Tuhan kosong. Mula-mula ia kira salah orang, tapi jika salah mengapa namanya tepat. Aku sangat suka pasangan kalian. Gadis itu bicara cepat dan tanpa bersemangat, apakah kalian pacaran di dunia nyata? Apakah nanti akan menikah? Mata gadis itu tajam dan masa depan cerah. Wajah Chongdu menjadi berat. Menikah. Tuhan tersendat, itu terlalu jauh. Maaf, mungkin kamu salah, aku tidak kenal kamu. Selesai berkata, ia menarik tangan Chongdu dan pergi. Aha, kenapa kakak begitu keren? Kekuatan pacar maksimal. Teriak terdengar di belakang. Dunia terasa surreal bagi Tuhan. Kita cari tempat tenang untuk bicara. Ucap Chongdu pelan. Ia mengambil alih, menggandeng Tuhan dan memimpin jalan. Setelah berbelok ke sana kemari, mereka menemukan sudut sepi. Rasa takut masih tinggal pada Tuhan, ada apa ini, menakutkan. 1-2 orang mungkin salah, puluhan orang mendekat tidak mungkin salah paham. Tapi kenapa? Rasanya seperti semalam saja banyak orang sudah mengenalnya. Album ekspansi dan grup CM Giang akan mendorong promosi. NK Box. Ingatnya. Hanya karena video pertandingan survival aku mendapat begitu banyak penggemar. Tuhan sulit percaya. Penggemar jauh lebih banyak. Ia meluruskan, berapa yang kau temui di taman, bahkan belum genap bilangan ganjil. Tuhan tak bersuara. Mendadak ia lelah. Apakah kamu tidak tahu kamu sedang sangat populer? Ia bertanya. Tuhan menjawab lesu, aku tahu grup CM Giang akan promosi besar-besaran, tapi tidak menduga respon sebesar ini. Dalam pikirannya ia hanya bermain dengan baik, tidak ada yang istimewa. Ia membuka mulut tanpa tahu apa yang hendak dikatakan. Setelah lama ia menghela napas, salah perhitungan. Semua sudah direncanakan. Chongdu menganalisis dengan tenang. Sekilas tidak ada beda di antara 100. 50 besar, permainan akan disunting menjadi film 30-40 menit, dikemas jadi album dan diunggah ke situs siaran CM Giang. 20 besar, album pemain mendapat rekomendasi. Beranda, makin tinggi makin bagus tempatnya. Kalau mereka mau, mereka bisa bergabung ke grup CM Giang sebagai penguji, kerja ringan, tunjangan lengkap, dan jalan karir cerah. Lagi pula turnamen survival kedua sedang dipersiapkan, setelah musim pertama usai mereka sambung kegiatan, jelas sudah lama direncanakan. Sejak awal grup CM Giang berniat meledakkan game survival tanpa batas, kita kebetulan ikut tepat waktu dan meraih peringkat pertama. Aku paham, tapi suasana hatiku tidak baik. Membayangkan nanti harus keluar dengan penyamaran seperti artis membuat Tuhan menghela napas. Apakah kita pulang? Meski sayang, ia tidak ingin Tuhan memaksa diri. Pulang menonton filmnya, kalau kau tidak suka film kita bisa mabar game realitas virtual lain. Usulnya. Apa saja boleh. Jawabnya santai. Asal bersama, apapun baik. Tuhan langsung mengubah rencana dan meninggalkan taman bermain. Setengah bulan kemudian, para penguji menerima pekerjaan baru, menguji instansi, bertahan hidup di apartemen. Seperti biasa, LYNHC menjelaskan latar, apartemen lajang punya 5 lantai, tiap lantai 20 kamar, tiap kamar 1 rumah tangga lajang. Dalam game resmi, 100 rumah tangga semuanya pemain. Sekarang uji coba, jadi ada 20 pemain dan 80 karakter non-pemain.
Tingkat bertahan di bawah 20% dihitung menuntaskan tantangan ekstrim dan mendapat hadiah tambahan. Entah mati saat stamina 0, atau menuntaskan tantangan ekstrim. Setelah masuk game, tiap pemain mendapat satu senjata acak. Dalam instansi gudang pribadi dilarang, hanya boleh membawa barang di badan. Jika paham aturan, pilih kartu karakter, apa yang didapat tergantung hoki. TUSNG berpikir, berarti para penguji boleh bebas menumpas karakter non-pemain. Pemain pria yang pernah sama-sama hidup mati dengannya melirik sinis. Ia lebih percaya karakter non-pemain daripada TUSNG mulutnya manis, tapi saat tiba kenyataan tetap bertindak sesuka hati. Tuhan makin tidak tenang, apakah pemain boleh keluar dari gedung, tanpa gudang pribadi dari mana kita ambil makanan dan minuman? Catatan, seiring hari berjalan jumlah makanan akan berkurang. Hari kedua, makanan tinggal 90 porsi, pemain tetap 100, rata-rata tiap orang mendapat 0,9 porsi. Jika esok makanan 90 porsi dan pemain tersisa 45, tiap orang mendapat 2 porsi. Perlengkapan harian sama aturannya. Chongdu melontarkan serentetan tanya, jika pemain bersembunyi di kamar, bolehkah menerobos pintu dengan paksa? Jika aku di kamar 201 dan pemain 202 mati lalu aku pindah ke 202, besok persediaan muncul di 201 atau 202. Jika aku pindah dari kamar asal untuk tinggal bersama orang lain, bolehkah membawa perlengkapan di lemari? LYNHC menjawab sabar, boleh bersembunyi, tetapi jika terlalu banyak yang bersembunyi makanan tidak cukup. Saat itu menjadi adu bakat kelas, adu stok, dan adu atribut untuk melihat siapa yang tahan lama. Dilarang mendobrak pintu. Kecuali pemilik kamar membuka atau menemukan kunci, orang lain tidak bisa masuk. Saat pindah dari 201 ke 202, persediaan tetap muncul di 201. Jika tinggal bersama, perlengkapan di lemari boleh dibawa. Setelah beberapa saat, sakit kepala lama Kim THCH kambuh. Ia merasa tidak perlu banyak pikir. Jika menebas semua karakter non-pemain di gedung maka hari pertama saja sudah ketahuan pemenang. Makanan, air, dan perlengkapan harian dibagi rata. Lalu obat-obatan bagaimana? Tanya Tuhan. Dalam hati, LYNHC menggerutu, apakah dua orang ini mau menanyakan semuanya sebelum masuk? Jika semua kujelaskan apalagi yang diteliti, di mana misterinya? Karena itu wajahnya menegang dan ia berkata dingin, terlalu banyak tanya, antre ambil kartu, lalu masuk kapsul dan mulai. Tuhan masih ingin bertanya, tetapi ia menutup mulut dan patuh mengantre. Tak lama 20 orang menerima kartu dan berbaring di kapsul. Saat membuka mata, Tuhan mendapati dirinya diselimuti kabut tebal yang familiar. Detik berikutnya suara mekanis berbunyi, selamat datang di game survival tanpa batas, apakah Anda ingin melihat atribut karakter? Tuhan memilih, ya. Sebuah panel transparan muncul, bertuliskan, nama Tuhan, level 3 dengan pengalaman 0 dari 30, profesi pemilik toko bakpao dengan bakat tingkat lanjut dan pengalaman 0 dari 30, kekokohan perut 300 dari 300, kebersihan 300 dari 300, stamina 300 dari 300, bakat tingkat lanjut. Dalam instansi setiap hari ada peluang 60% menerima satu paket makan berisi satu botol susu kedelai dan satu bakpao kacang merah, dan peluang 15% menerima paket mewah berisi 2 botol susu kedelai, 1 bakpao kacang merah, 1 bakpao daging bersaus, dan 1 bakpao wijen hitam. Catatan pengarang, Chongdu mengeluh sambil tersenyum. Menunggu satu buku, akhirnya sebelum tamat aku bisa jadi pahlawan menyelamatkan sang jelita. Benar-benar tidak mudah.